Teori ini muncul karena perubahan besar dalam cara negara modern beroperasi. Administrasi publik tidak lagi sekedar birokratis dan hierarkis seperti dulu. Peran negara bergeser dari penyedia layanan langsung menjadi regulator dan koordinator jaringan. Kita juga melihat ketergantungan yang meningkat pada organisasi swasta dan nirlaba. Akibatnya, administrasi publik harus mendefinisikan ulang dirinya untuk menyesuaikan dengan perubahan ini. Ini adalah respon terhadap dunia yang lebih kompleks dan terhubung. Konteks perubahan pemerintahan sejak tahun 1970-an ada perubahan signifikan, yaitu penggunaan mekanisme berbasis pasar dalam layanan publik meningkat, privatisasi, outsourcing, dan kemitraan publik swasta menjadi lebih umum. Pemerintahan menjadi kurang hierarkis, lebih terdesentralisasi, dan berbasis jaringan. Ini menandai pergeseran dari kontrol sentral ke kolaborasi yang lebih luas. Tata kelola mencakup hubungan antara pemerintah dan aktor non-pemerintah, pengaturan jaringan organisasi publik swasta untuk penyediaan layanan dan implementasi kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor dan yurisdiksi. Elemen-elemen kunci tata kelola yaitu elemen tata kunci kelola meliputi yang pertama, penggunaan teknik manajemen berbasis pasar, yang kedua yaitu ketergantungan pada sektor swasta dan monoprofil, dan yang ketiga komplikasi jaringan organisasi sebagai aktor kebijakan utama. Dan yang keempat, pergeseran administrasi publik dari pelaksanaan langsung ke koordinator jaringan. Ini adalah fondasi dari pendekatan ini. Tantangan terhadap teori administrasi publik tradisional, model dari birokrasi Weberian, tidak cukup untuk menjelaskan koordinasi lintas organisasi. Administrasi publik tidak lagi di luar politik, melainkan jaringan melibatkan banyak aktor-aktor politik dan non-pemerintahan. Hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dan aktor lainnya menjadi lebih kompleks sehingga teori lama perlu diperbarui. Government versus New Public Management atau biasa disebut dengan NPM, kita lihat kesamaan keduanya meningkatkan efisien dan responsivitas serta memanfaatkan persaingan dan pihak publik. Tetapi perbedaan jelas, NPM fokus pada mekanisme pasar dan kompleks, sementara tata kelola lebih luas, menekankan kolaborasi lintas sektor, tidak anti terhadap model ortodoks administrasi publik, dan memperluas peran pemerintahan dalam jaringan, bukan hanya meningkatkan government, melihat pemerintah tetap sentral dalam regulasinya. Government sebagai kerangka pemersatu tata kelola adalah kerangka pemersatu karena mencakup hubungan pemerintahan dengan swasta non-profit, serta dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Ini muncul setelah runtuhnya hegemomi teori lama yang dominan, ekonomi atau biasa disebut positivistik, dan menjabani perspektif seperti pilihan publik, jaringan, dan organisasi. Namun, masih ada masalah konsep dan belum menjadi paradigma tunggal. Governansi global dan tantangan akuntabilitas. Dengan munculnya organisasi global GGO dan kemitraan lintas negara, akuntabilitas menjadi sulit. Ada 8 aktor berbeda yang mungkin harus dimintai pertanggungjawaban dalam jaringan global. Tantangannya, legitimasi lemah, otoritas tidak jelas, dan sulit memastikan kepatuhan dalam jaringan multilevel. Ini menciptakan kesenjangan akuntabilitas dalam governansi global. Teori rezim tata kelola governansi regime teori membahas ide Freddy Rickson tata kelola sebagai pengelolaan negara yang diperluas, menekankan kerjasama multi-yurisdiksi dan sukarela, fokus pada pola hubungan daripada struktur formal. Teori konjungsi administratif. Teori ini menunjukkan bahwa kebijakan bisa diimplementasikan tanpa otoritas pusat melalui kerjasama sukarela, koordinasi antar lembaga, dan kesepakatan informal dalam jaringan kebijakan. Ini adalah respon terhadap kompleksitas tata kelola modern, menekankan fleksibilitas dan kolaborasi. Kritik terhadap teori tata kelola.
Titik utama yang pertama, terlalu luas dan ambigu sehingga sulit diuji empiris. Yang kedua, masalah akuntabilitas dalam jaringan. Yang ketiga, batasan yang tidak jelas antara pemerintah dan non-pemerintah. Yang keempat, sering hanya menggambarkan fenomena, bukan menjelaskan penyebab. Yang kelima, tidak menawarkan solusi universal seperti teori besar lainnya. Potensi dan arah masa depan teori tata kelola. Meski banyak kritik, governance tetap relevan karena pemerintahan semakin kompleks. Potensinya menjadi kerangka integratif untuk memahami administrasi publik modern, memandu reformasi lintas sektor, dan dasar teori jaringan. Tapi perlu konsep lebih operasional, indikator akuntabilitas jelas, dan definisi pemerintahan dalam jaringan multilevel. Kesimpulannya, tata kelola muncul dari perubahan fundamental dalam pemerintahan modern, menekankan kolaborasi, jaringan, dan interdependensi. Bukan identik dengan NPM, governance lebih luas dan politis. Tantangan terbesarnya, akuntabilitas, legitimasi, dan koherensi teori. Masih berkembang, belum paradigma dominan, tapi sangat berpengaruh dalam ilmu administrasi publik.